Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Galpafis dengan NPM 237051053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTP mata kuliah kecerdasan buatan atau AI, di mana diminta untuk membuat suatu program yang mencari hasil ini untuk membuat program mengenai penggabungan algoritma genetik algoritma atau GA dengan satu materi berikut. Nah, di sini saya kebetulan NPM saya akhirannya ganjil, jadi menggunakan metode klasifikasi atau studi klasifikasi. Nah, di sini klasifikasinya saya menggunakan decision tree. Kenapa? Karena saya rasa decision tree ini lebih cocok dengan dataset yang sudah saya ambil atau saya pilih gitu. Oke, di sini saya memiliki dataset ini. Lumayan banyak. Di sini saya mengambil dataset mengenai breast cancer Wisconsin diagnostik, yang dimana ini merupakan dataset terkait kanker payudara. Oke, lanjut. Saya di sini ngambilnya dari UCI tempat dataset atau data-data. Oke. Sini berfokus pada klasifikasi kanker payudara menggunakan dataset breast cancer Wisconsin WDBC yang tersedia di UCI Machine Learning yang sudah saya tunjukkan tadi. Dataset ini berisi data diagnostik untuk mendeteksi kanker payudara dengan dua kelas target, yaitu benign atau tidak kanker dan malignan yang kanker. Dengan konteks ini, tujuan utama adalah membangun model yang dapat mengklasifikasikan sampel data sebagai yang tidak kanker dan yang kanker berdasarkan fitur-fitur yang diukur dari gambar sel kanker seperti ukuran, radius, tekstur, dan kelengkungan. Nah, masalah utama klasifikasi menentukan apakah suatu tumor termasuk dalam kategori yang tidak kanker atau yang kanker adalah tugas yang sangat penting dalam diagnosis medis. Nah, ini bakal sangat bisa dibilang sistem yang sangat berguna. Oke, di sini pada awal ini adalah kode untuk pre-processing. Pre-processing yang dimana ini untuk memasukkan data setnya berdasarkan link ini, kemudian kolom name. Nah, di dataset yang saya ambil ini dia tidak memiliki kolom name atau bisa dibilang tidak memiliki tag gitu atau nama penanda, tapi sudah diurutkan sesuai dengan fitur-fiturnya. Oke, di sini ada menghapus kolom ID karena dimana kolom ID itu sebentar. Nah, di sini kolom ID sudah tidak ada karena kan kita tidak bakal memakai kolom ID tersebut. Nah, kemudian di sini di bagian diagnosis ini tadinya tuh M dan B yang benign atau yang malignan diganti menjadi 1 dan 0 untuk mempermudah dalam pemrosesan data.
kemudian misalkan fitur dan target. Lalu ada menormalisasi data fitur dan menampilkan beberapa data awal. Nah, ini menampilkan beberapa data awal tuh jika kita ketik data aja, dia bakalan langsung muncul kolom seperti ini. Lebih rapih lebih rapih daripada kita menggunakan print DF atau print data gitu. Oke, selanjutnya itu pada bagian implementasi genetik algoritma untuk klasifikasi atau clustering. Oke, di sini bagian yang apa ya? Bisa dibilang di bagian ini itu bagian genetik algoritmnya. Karena genetik algoritma itu kan yang kayak secara turun-temurun gitu ya. Secara turun-temurun, dan perubahannya bakal terlihat setelah beberapa kali iterasi atau beberapa generasi. Oke, di sini ada fungsi untuk membuat populasi awal, fungsi untuk menghitung akurasi sebagai fitness. Nah, jadi tuh ada fitnessnya tuh bakal diukur seberapa tingginya untuk digunakan untuk acuan. Kemudian ada fungsi untuk seleksi parent agar mendapatkan keturunan atau generasi yang memiliki fitness yang lebih tinggi. Lalu ada fungsi untuk crossover. Crossover ini penyilangan, sama juga sama kayak parent tadi. Fungsi untuk mencari fitness dari keturunan yang paling tinggi. Kemudian ada fungsi untuk mutasi, fungsi untuk menjalankan GA-nya. Nah, ini untuk menjalankan GA-nya. Kemudian ada menyimpan histori fitness untuk visualisasi, menjalankan algoritma genetika, menampilkan fitur yang terpilih, dan visualisasi konvergensi fitness. Nah, di sini ada generasi berapa saja sampai generasi ke 50. Nah, di sini ada semacam grafiknya, di mana dapat kita lihat dari grafik ini, dari generasinya, semakin lama generasinya atau semakin generasi terbaru, maka fitness atau akurasinya itu semakin tinggi. Walaupun di generasi pertama sudah terbilang tinggi, yaitu 0,9 atau sekitar 90%, dan menjadi lebih tinggi lagi, 0,94 menjadi 0,95. Nah, selanjutnya itu pembuatan dan evaluasi model. Nah, dari model yang dibuat menggunakan fitur yang terpilih dari hasil GA, ini kodenya. Kemudian membagi data latih dan data uji, membuat dan melatih model decision tree, kemudian prediksi dan evaluasi, dan menampilkan laporan klasifikasi. Nah, di sini ada laporan klasifikasinya nih. Nah, di mana ada precision atau akurasinya. Kita bisa lihat di sini akurasinya itu bisa dibilang cukup tinggi atau sangat tinggi, di kisaran 0,9 ke atas. Oke. Di sini juga ada visualisasi hasil dari proses yang dilakukan. Nah, di hasilnya itu dijabarkan dengan confusion matrix visualization. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat tuh yang Magellan-nya sama Benington-nya
ada yang true, ada yang masih predict. Nah, oke, langsung menuju kesimpulan. Penerapan algoritma genetika untuk seleksi fitur pada dataset Breast Cancer Wisconsin WDBC menunjukkan hasil yang positif. Algoritma genetika berhasil memilih subset fitur yang paling relevan untuk klasifikasi yang terlihat dari peningkatan akurasi secara bertahap seiring berjalannya generasi. Seperti yang kita lihat di sini tadi. Ada peningkatan fitness yang berlangsung. Kemudian model decision tree yang dibangun menggunakan fitur-fitur terpilih berhasil memberikan akurasi yang baik dalam mengklasifikasi data menjadi dua kelas, yaitu benign dan malignan. Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa decision tree mampu mengidentifikasi pola-pola yang ada dalam data dengan efektif, seperti yang tercermin dari nilai akurasi yang tinggi serta laporan klasifikasi yang menunjukkan tingkat precision, recall, dan F1 skor yang baik. Confusion matrix juga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana model memprediksi masing-masing kelas dengan sedikit kesalahan dalam mengklasifikasi data. Secara keseluruhan, eksperimen ini membuktikan bahwa kombinasi antara algoritma genetika untuk seleksi fitur dan decision tree sebagai model klasifikasi dapat menghasilkan sistem yang efektif dalam mendeteksi kanker payudara. Pendekatan ini tidak hanya pengoptimalan performa model dengan memilih fitur terbaik, tetapi juga mempercepat proses pelatihan dan peningkatan interpretabilitas model yang sangat penting dalam konteks aplikasi medis. Baiklah, sekiranya segitu saja penjelasan UTP kecerdasan buatan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.